Tiang Shalom, perkenalkan nama saya Clara Romkini, NPM 1211210031, kelas A, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, dosen pengampu Ibu Grace Wahana Escape, MKEP. Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku, Angkatan 2021. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang bekerja dalam perantaraan zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah dan cairan limfa. Hasil sekresinya beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati saluran atau ductus. Hasil sekresi tersebut disebut hormon. Sistem endokrin terdiri atas kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf yang mempunyai peran penting dalam pengendalian kegiatan organ tubuh. Fungsi dari kelenjar endokrin adalah menghasilkan hormon-hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh kelenjar dalam tubuh, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan kelenjar tubuh, dan mengatur metabolisme oksidasi, peningkatan absorpsi glukosa pada usus halus, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Sistem yang ada dalam kelenjar endokrin adalah yang pertama hipotalamus, kedua kelenjar hipofisis, ketiga kelenjar tiroid, keempat kelenjar paratiroid, kelima kelenjar timus, keenam kelenjar adrenal, ketujuh kelenjar pankreas, dan kedelapan kelenjar gonad atau kelamin. Sebelum kita masuk pada sistem tersebut, kita harus mengetahui dulu apa itu hormon. Hormon adalah pengantar atau transmitter kimiawi yang dilepas dari sel-sel tanggap tempat terjadinya khasiat tersebut. Fungsi hormon secara umum adalah membedakan sistem saraf pusat dan sistem reproduksi pada janin yang sedang berkembang, menstimulasi urutan perkembangan, mengkoordinasi sistem reproduksi, memelihara lingkungan internal optimal, melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. Kita akan masuk pada sistem yang pertama, yaitu hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ. Fungsi dari hipotalamus adalah sebagai sistem endokrin, mengontrol sintesa dan sekresi hormon-hormon hipofisis. Hipotalamus terletak di belakang otak. Yang kedua adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah suatu kelenjar endokrin yang letaknya di dasar tengkorak atau sela tursika. Besarnya kira-kira 10 x 13 x 6 mm dan beratnya sekitar 0,5 gram. Kelenjar hipofisis mempunyai 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus intermedia, lobus posterior. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Fungsi hipofisis dapat diatur oleh susunan saraf pusat melalui hipotalamus yang dilakukan oleh sejumlah hormon yang dihasilkan hipotalamus akibat rangsangan susunan saraf pusat. Berikutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak pada leher bagian depan, tepat di bawah leher bagian depan, dan tepat di bawah kartilago kriloid di samping kiri dan kanan trakea. Berat pada orang dewasa 18 gram dan ada 2 lobus kanan dan kiri yang dipisahkan oleh isthmus. Masing-masing lobus mempunyai ketebalan 2 cm dan panjang 4 cm. Terdapat foliker dan parafolikuler, tiroleda superior dan inferior, dipersavari dan saraf agrenik dan kolinergik. Fungsi dari hormon tiroid adalah mengatur laju metabolisme tubuh, pertumbuhan tetis saraf dan tulang, mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin,
menambah kekuatan kontraksi otot dan irama jantung, merangsang pembentukan sel darah merah, mempengaruhi kekuatan dan ritme pernapasan sebagai kompensasi tubuh. Yang ketujuh, antagonis insulin. Berikutnya adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium darah. Kelenjar paratiroid terletak atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri atas 4 buah yang terletak di belakang tiap lobus. Dari kelenjar tiroid, masing-masing di sebelah kanan yaitu 2 dan di sebelah kiri ada 2 juga. Besarnya kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan berat antara 25 sampai 30 mg. Berat keseluruhan dari kelenjar paratiroid adalah 120 mg. Berikutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem beta bening atau sistem limfatik di dalam tubuh. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediastinum di bagian belakang, ostrenum di dalam rongga toraks kira-kira setinggi biru kasih atau struktur pemisah trakea. Warnanya kemerah-merahan, terdiri atas 2 lobus. Salah satu fungsi penting dari kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar suprarenalis yang berbentuk ceper dan terdapat pada bagian atas ginjal. Beratnya sekitar 5-9 gram dan berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Kelenjar ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel mesodermal dan bagian sebelah dalam disebut medula yang berasal dari sel-sel ekstodermal. Berdasarkan dari perbedaan dari zat yang dihasilkan, fungsi dan peranan dalam mengatur kehidupan sel dalam tubuh juga berbeda. Bagian korteks atau luar menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula atau dalam berfungsi untuk menghasilkan katekolamin. Berikutnya adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah suatu alat tubuh yang berbentuk agak panjang, terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas, di depan vertebrata lumbali 1 dan 2. Pankreas mendapat darah dari arteri lienalis dan arteri mesenterica superior. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin yang terdiri atas kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans. Pulau-pulau Langerhans berbentuk oval dan tersebar di seluruh pankreas. Sebagai kelenjar eksorin, pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing, yaitu enzim lipase untuk menguraikan lemak, enzim protease termasuk hemoglobin dan trypsin untuk mencerna protein menjadi asam amino. Berikutnya adalah kelenjar kelamin atau kelenjar gonad. Kelenjar gonad adalah testis pada pria dan ovarium pada wanita. Kelenjar ini mempunyai fungsi endokrin dan reproduksi. Sebagai kelenjar endokrin, testis menghasilkan hormon seks, yaitu androgen dan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron untuk memproduksi sel telur. Gonad dan kelenjar-kelenjar aksesori pada waktu lahir mempunyai ukuran yang lebih kecil dan tidak berfungsi. Pada masa pubertas, kelenjar gonad menjadi aktif dan sifat kelamin sekunder mulai nampak. Di dalam kelenjar gonad terdapat sistem hormon reproduksi pada pria dan wanita. Pada pria terdapat testis. Testis mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai organ endokrin dan reproduksi, menghasilkan hormon testosteron dan estradiol di bawah pengaruh LH,
Efek testosteron pada fetus merangsang diferensiasi dan perkembangan genital ke arah pria. Pada masa pubertas akan merangsang perkembangan tanda-tanda seks sekunder dan sistem hormon reproduksi pada wanita, yaitu ovarium. Ovarium berfungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sebagai organ reproduksi, ovarium menghasilkan sel telur atau ovum yang setiap bulannya pada masa ovulasi siap untuk dibuahi sperma. Estrogen dan progesteron akan mempengaruhi perkembangan seks sekunder, menyiapkan endometrium untuk menerima hasil konsepsi serta mempertahankan laktasi. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem organ